Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Ayat 59 surah Al-Imran Allah berkata, Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini tentang bahwa setiap manusia, tidak ada manusia yang sampai kepada derajat menjadi seorang Tuhan seperti yang diyakini dalam agama Kristen, yang meyakini Yesus karena sebagai anak Tuhan, karena sebagai Tuhan. Dalam ayat ini inna mathala Isa, contoh Isa adalah seperti Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan ia dari tanah dan mengucapkan kepadanya kun jadilah, maka jadilah. Karena itu ayat inilah ayat yang tegas bahwa ketika kita memuliakan semua para nabi, termasuk bagaimana cara kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam adalah menempatkan beliau dalam posisi yang memang sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu Isa alaihissalam atau Yesus, beliau hanyalah seorang manusia biasa. Seorang manusia yang seperti para nabi yang lain, yang bisa yang makan minum, masuk pasar, ya. Nabi yang lain yang mereka berjuang, bekerja, ya. Kata Rasulullah, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali yang menggembala kambing. Artinya semua para nabi adalah mereka punya etos kerja yang tinggi, mereka punya semangat kerja yang tinggi dalam kehidupan. Nabi dan Rasul mereka bukan orang-orang yang hanya temu-temu, hanya berpangku tangan, tidak. Mereka adalah orang-orang yang dalam hidup semangat dalam hidup, sebagaimana mereka juga semangat dalam menggapai kematian yang baik. Artinya mereka roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ayat tadi satu ayat ayat 59 tadi ayat yang tegas itu mengenai tentang bagaimana kita memurnikan tauhid Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung semua manusia. Artinya semua manusia itu butuh dan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Dan terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan mengenai kemurnian tauhid seperti yang saya sampaikan dalam bagian cabang yang pertama ya kemarin. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu munazzahun an kulli syarik. Allah diselamatkan, disucikan dari segala sekutu. Tidak mungkin. Allah itu adalah yang maha kuasa, ya. Allah Subhanahu wa taala maha menghendaki. Allah Subhanahu wa taala maha kesempurnaan. Ini yang harus kita pahami, yang kita yakini, sehingga dalam hidup ini kita tidak sampai salah, sampai kemudian menistakan Allah atau merendahkan, tidak, tapi kita memuliakan dan menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengenai masalah permisalan Adam alaihissalam sama dengan Isa, sehingga keduanya adalah sama-sama manusia pilihan, nabi dan rasul. Keduanya sama-sama orang yang mendapatkan wahyu, tetapi keduanya juga sama-sama apa? Dan juga mereka sama-sama manusia biasa dan tidak sampai dikultuskan menjadi orang-orang suci, bahkan menjadi orang-orang yang
dikulturkan oleh orang yang dianggap sebagai Tuhan, bukan. Subhanallah, ma'adallah, tidak mungkin hal itu terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.